Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalian akan belajar social study bersama Ustazah Mus. Bagaimana? Sudah siap? Nah, mari kita simak saja materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Basmalah, selamat pagi. Kali ini saya mau bicara soal sejarah Islam masuknya ke Indonesia. Banyak di antara kita yang masih mengetahui bahwa sejarah Islam masuk ke Indonesia dimulai dari pedagang Gujarat dari India. Padahal kalau kita buka lebih detail lagi lengkapan sejarah, maka akan kita dapati tahun yang sebenarnya. Bukan tahun 1700 dengan datangnya pedagang Gujarat dari India, bukan pula tahun 1400, bukan. Sebuah artefak, sebuah fakta dari buku-buku sejarah Tionghoa ditemukan bahwa pada saat itu, yaitu di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, lebih tepatnya lagi di Kalingga. Apa itu Kalingga? Kalingga adalah tempat di mana sejak tahun 640-an sampai 650-an ada ratu yang sangat adil di sana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima ini punya anak namanya Jai Sima. Ternyata fakta artefak ditemukan. Ada seorang raja dari tanah Arab yang kalau kita hubungkan tahun 640-an itu adalah masa di mana Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Nah, apakah Khalifah Utsman sendiri atau utusannya yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan itu yang datang ke sini? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tahun itu ada utusan dari tanah Arab yang menyelidiki dakwah. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasulullah SAW wafat tahun 632, maka mulailah kekhalifahan. Abu Bakar Siddiq yang pada saat itu tidak melakukan ekspansi tapi membenarkan sistem yang ada di dalam internal. Lalu sejak 634, yaitu Abu Bakar Siddiq wafat, maka mulai dipegang oleh Khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Dan pada waktu itu, Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke atas. Eropa, Turki, di atas, semua itu masuk tekuk lutut di bawah kaki Al-Faruq, Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, digantikan oleh yang mulia Khalifah Utsman bin Affan, barulah ekspansi itu ke bawah, ke selatan. Kalau Umar bin Khattab ke utara, Utsman bin Affan ke selatan. Nah, salah satu hasil dari dakwah Utsman bin Affan Nusantara kita ini, yang pada waktu itu singgahnya di Kalingga atau Jepara sekarang, masuk Islam. Ditandai dengan Ratu Sima masuk Islam dan anaknya Jai Sima masuk Islam. Dalam kitab-kitab Tionghoa zaman tempo dulu, kita temukan. Apa yang kita temukan? Pada waktu itu, Jai Sima menuliskan surat untuk meminta kedatangan para guru dari tanah Arab. Kenapa? Karena di sini pada waktu itu di tanah Jepara telah ada kejujuran yang luar biasa. Konon Ratu Sima mengeluarkan pundi emas di pasar. Ternyata tidak satu pun hilang pundi emas itu. Tidak satu pun keping emas itu hilang. Akibatnya apa? Rupanya penyelidikan yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan atau Muawiyah bin Abi Sufyan atau mereka antara khalifah dan gubernurnya membuat di sini salah satu sasaran. Ya, Indonesia adalah salah satu tujuan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ratu Sima dan Jai Sima masuk Islam kurang lebih pada masa 646 sampai 650. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.